Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Miss Tuti. Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan pembelajaran tematik kelas 6, tema 6, Mapel IPA. Masa kanak-kanak dan masa puber dengan KD 3.2 dan KD 4.2. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan usia anak-anak dan remaja. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menyajikan kesimpulan perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menuliskan cara menjaga organ reproduksi pada masa pubertas. Teman-teman, sebelum materi lanjut, persiapkan buku tematiknya ya. Setiap manusia pasti melewati masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Setelah dilahirkan, manusia akan terus tumbuh dan berkembang. Yuk kita simak materi perbedaan masa kanak-kanak dengan masa puber. Perkembangan masa kanak-kanak terdiri atas perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan moral. Sedangkan perkembangan pada masa puber terdiri atas perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Lebih jelasnya, di sini ada tabel perbedaan perkembangan di masa kanak-kanak dan remaja. Dari perkembangan fisik, ketika masa kanak-kanak, perut yang menonjol serta kaki dan badan yang berkembang lebih cepat daripada kepala. Pertumbuhan yang sangat pesat pada masa puber. Dari segi kognitif, di sini ada 4 pada masa kanak-kanak ya. Sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional 7 sampai 11 tahun, operasional formal di atas 11 tahun. Pada masa remaja, berpikir logis. Dari segi bahasa, masa kanak-kanak berasal dari satu kata, kemudian mengatur kata-kata dalam kalimat, menggunakan 2 kalimat yang sederhana, kemudian belajar tata bahasa dan aturan-aturan dalam membuat kalimat yang lebih kompleks. Perkembangan sosio-emosional. Pada masa kanak-kanak, hubungan yang erat dengan orang tua atau pengasuh atau anggota keluarga diperluas dari rumah ke tetangga dan dari TK ke SD. Ketika pada masa puber, banyak orang atau lembaga yang mempengaruhi seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tayangan televisi. Hubungan antara teman menjadi penting dalam membuat suatu kelompok. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak, belajar berperilaku. Perbedaan masa kanak-kanak dan remaja pada anak laki-laki. Ketika masa kanak-kanak suaranya nyaring, ketika remaja suara menjadi lebih berat. Ketika masa kanak-kanak belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar kelamin, keringat belum banyak. Sedangkan pada masa remaja sudah tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar kelamin, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Sedangkan perbedaan masa kanak-kanak dan remaja pada anak perempuan. Pada masa kanak-kanak, suaranya nyaring,
pinggul belum melebar, payudara belum membesar, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar kelamin, keringat belum banyak. Sedangkan pada masa remaja, anak perempuan suara menjadi lebih nyaring, pinggul melebar, payudara mulai membesar, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar kelamin, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Masa pubertas harus diisi dengan berbagai kegiatan positif berupa penyaluran bakat dan minat atau keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan. Kegiatan positif yang dilakukan pada masa pubertas seperti belajar berwirausaha, belajar bahasa asing atau kursus, kemudian kursus musik, mengikuti klub olahraga, belajar tahfidz atau menghafal Al-Quran. Intinya membuat waktu luang lebih bermanfaat. Cara menjaga organ reproduksi pada masa pubertas. 1. Biasakan mandi 2 kali sehari, mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah buang air kecil dan buang air besar, mencuci bagian luar organ reproduksi dengan sabun dan air bersih, berganti pakaian minimal 2 kali sehari, hindari bertukar pakaian dan handuk dengan orang lain. Untuk anak perempuan yang mengalami menstruasi, sebaiknya mengganti pembalut dengan teratur 3 hingga 4 kali sehari. Khusus untuk anak laki-laki, setiap mencuci bagian luar organ reproduksi, keringkan dengan baik. Organ reproduksi berada di daerah tertutup sehingga harus dirawat kebersihannya. Dikarenakan organ reproduksi laki-laki dan perempuan berbeda, maka cara menjaga kebersihan dan kesehatannya juga berbeda. Demikianlah untuk tugas mengerjakan buku tematik 6F halaman 68, 69, dan 88. Kerjakan di buku ya. Jika sudah selesai, boleh difoto, dikirim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.